Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Buat teman-teman yang klik video ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Oke guys, di kesempatan kali ini saya coba react sebuah video yang membahas tentang sejarah, yang mengulas tentang sejarah, ya sejarah Melayu dan Jawa. Satu judul video saya ambil dari channel channel pegawai jalanan dengan tajuknya ataupun dengan judulnya yaitu sejarah yang terlupakan Melayu dan Jawa satu nenek moyang. Oke, teman-teman, benarkah demikian? Ya, kita harus tonton dulu videonya ya. Silahkan nanti teman-teman bisa berkomentar. Oke, satu buah video sejarah yang terlupakan Melayu dan Jawa satu nenek moyang. Mari kita lihat bareng-bareng. Oke, teman-teman bisa subscribe juga ya. Ada pegawai jalanan Akan channel. Melayu hilang di dunia. Rangkaian kata-kata atau ungkapan ini sangat dikenal dan populer di seantero dunia Melayu, baik itu di Indonesia maupun Malaysia, Brunei, Thailand Selatan atau Patani, dan lain sebagainya. Benar. Bagi masyarakat Melayu, serangkaian kata-kata tersebut sangat penuh arti. Tidak sekadar kata-kata bijak, kata-kata indah, kata-kata harapan, tapi juga kata-kata atau ungkapan yang menunjukkan semangat perjuangan masyarakat Melayu dalam memperjuangkan, menjaga, mempertahankan, dan menunjukkan eksistensi jati dirinya. Dalam konteks yang kita bahas ini, kami ingin menampilkan kata-kata penuh arti itu ke khasanah wilayah yang terbatas dan lokal, yaitu takkan Melayu hilang di Jawa dan takkan Jawa hilang di Melayu. Rangkaian kata-kata atau ungkapan ini rasanya bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena kalau kita ingin melihat kembali riwayat perjalanan budaya kedua kelompok budaya ini, budaya Jawa dan budaya Melayu, maka jelaslah terlihat bahwa pada awalnya kedua budaya tersebut berada dalam satu kesatuan budaya atau etnis. Di dalam catatan sejarah, berdasar temuan di sejumlah prasasti yang ada, pada abad ke-7 dan ke-8, Sumatera untuk mewakili identitas Melayu, dan Jawa diperintah oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya, dua wangsa bersaudara. Sumatera atau kawasan Melayu diwakili oleh Kerajaan Sriwijaya, sedangkan Jawa diwakili oleh Kerajaan Mataram kuno. Kedua kerajaan berdiri sendiri-sendiri, tetapi berada dalam kesatuan budaya yang sama. Oh iya. Berada di satu budaya yang sama. Wangsa Sailendra ya. Menjelang akhir abad ke-8, bentuk kesatuan di dalam Wangsa Sailendra mulai digoyah oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Kondisi itu akhirnya membuat Wangsa Sailendra meninggalkan kerajaan Mataram kuno dan memfokuskan perhatian kekuasaannya hanya di Sumatera, yaitu kerajaan Sriwijaya. Sedangkan di Jawa atau Mataram kuno, Sanjaya yang juga berdarah Wangsa Sailendra meneruskan kepemimpinan Wangsa Sailendra dengan membangun wangsa sendiri, yakni Wangsa Sanjaya. Bisa kita duga, perpecahan Wangsa Sailendra di akhir abad ke-8 itu telah memunculkan dua kekuatan politik yang kemudian berkembang menjadi kekuatan budaya. Masing-masing kelompok berusaha membangun identitas dirinya. Identitas diri itu diperlukan untuk membedakan satu sama lain. Dan bisa diperkirakan juga, mulai saat itulah muncul identitas budaya yang agak berbeda antara Sumatera dengan Jawa. Akan tetapi meskipun berbeda, tak bisa dipungkiri di sana-sini masih terdapat banyak persamaan. Karena keduanya memang berasal dari satu induk budaya yang sama. Identitas budaya yang dibangun Wangsa Sailendra di Sumatera berkembang menjadi budaya yang kini disebut budaya Melayu. Dan masyarakatnya kemudian dikenal juga dengan sebutan masyarakat Melayu. Sedangkan di Jawa, Wangsa Sanjaya membangun identitas budaya yang hingga kini dikenal dengan nama budaya Jawa. Masyarakatnya pun dikenal dengan sebutan masyarakat Jawa. Sejak masa itu nama Jawa dan Melayu termasuk bentuk budayanya seakan tak bisa terpisahkan. Ini bisa terlihat bagaimana kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah yang ditundukkan Sriwijaya selalu menyebut tentara atau prajurit Sriwijaya dengan sebutan tentara Jawaka atau tentara dari Jawa. Kepopuleran nama Jawa atau Jawaka disebabkan kekuasaan Raja Kula Shailendra semenjak abad ke-8 di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Karena Raja Kula Shailendra berasal dari Jawa Tengah, sudah pasti bahwa Raja Shailendra di Sriwijaya seperti Balaputra disebut Maharaja yang berasal dari Jawa.
Ternyata pula sejak tahun 1200-an, sebutan Jawa itu diberikan kepada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Marcus Paulus dari Venesia dalam bukunya, Lukisan tentang Pemandangan Negeri-Negeri Timur, menyebut Pulau Sumatera dengan nama Jawa Kecil dan Pulau Jawa dengan Jawa Besar. Pada abad ke-16, orang-orang Portugis masih meneruskan sebutan dari Marcus Paulus itu dengan menyebut Pulau Sumatera sebagai Jawa Kecil dan Pulau Jawa sebagai Jawa Besar. Bahkan pada masa-masa itu, bahasa Melayu awalnya lebih dikenal dengan sebutan bahasa Jawi atau Jawa. Maka sampai sekarang di Malaysia, tulisan Arab yang berbahasa Melayu disebut dengan tulisan Jawi. Menurut para ahli, nama pertama adalah bahasa Jawi. Setelah itu baru dikenal sebutan nama kedua, yaitu bahasa Melayu. Kita tidak sedang membicarakan perihal sejarah, tetapi mengetengahkan sepenggal sejarah kemunculan dan perjalanan pertautan budaya Jawa dan budaya Melayu. Ini sangatlah penting untuk mengetahui lebih jauh tentang latar belakang adanya persamaan-persamaan di antara kedua budaya tersebut, termasuk persamaan-persamaan tentang arti dan makna peribahasa sebagai bagian dari ragam seni dan budaya yang ada di dalam budaya Jawa dan budaya Melayu. Dari penjelasan yang telah digambarkan secara lebar di video ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya Melayu dan Jawa itu adalah satu rumpun, bahkan satu keluarga dari satu keturunan yang sama. Maka kita sebagai bangsa penghuni di Nusantara ini, jangan ada lagi keributan-keributan yang menyebabkan kita semakin merenggang. Padahal dari zaman nenek moyang kita dahulu, dari zaman Sriwijaya Majapahit sampai sekarang, kita adalah satu keturunan leluhur yang sama. Maka antara budaya Melayu dan budaya Jawa pasti ada kemiripan. Belum lagi kita berbicara tentang migrasi antara penduduk dari Jawa ke tanah Melayu atau sebaliknya. Bahkan bukti nyata yang sampai saat ini bisa kita saksikan adalah kita bisa menemukan kampung Melayu di Jawa dan kita bisa menemukan kampung Jawa di Malaysia. Itulah sekelumit penjelasan tentang takkan Melayu hilang di Jawa dan takkan Jawa hilang di Melayu. Semoga video ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman semuanya bahwa persatuan dan persahabatan di Nusantara ini adalah lebih penting daripada memikirkan masing-masing negara kita. Negara kita hanya sebagai pembatas, tapi intinya ikatan historis itu tidak terbatas oleh negara. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman ya, demikian ya satu video dengan judul Sejarah yang Terlupakan, Melayu dan Jawa Satu Nenek Moyang ya. Diambil dari channel Pegawai Jalanan ya. Bisa kita simpulkan sedikit mungkin ya, ataupun sedikit kita berkomentar bahwasanya hal ini dimulai dari abad 7 sampai 8 ya, dan diawali dari kekuasaan Wangsa Sailendra ya, yang berpusat di Jawa, yaitu di Kerajaan Mataram kuno. Oke teman-teman, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.